Selamat sore dan salam sehat. Kita bertemu pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan bagi mahasiswa semester 5 program studi Manajemen Perairan. Pada perkuliahan minggu ke-6 ini, kita akan membahas modul 3 dengan topik konservasi sumber daya genetik. Modul ini memperkenalkan sumber daya genetik perairan ditinjau dari aspek peranannya bagi lingkungan dan kehidupan manusia, serta upaya konservasinya. Secara keseluruhan, modul ini dibahas dalam satu kali pertemuan. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk pertama, memahami dan mendiskusikan sumber daya genetik perairan dan peranannya bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Yang kedua, memahami dan mendiskusikan pendekatan dan upaya konservasi sumber daya genetik. Diskusi dalam pembelajaran modul ini akan dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, peranan sumber daya genetik atau SDG perairan. Kedua, konservasi sumber daya genetik perairan. Langsung saja ke modul pertama, peranan sumber daya genetik perairan. Pada perkuliahan beberapa minggu yang lalu, kita sudah mempelajari apa itu sumber daya genetik. Sumber daya genetik ini sama dengan material genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Disebut juga plasma nutfah. Nah, selanjutnya sumber daya genetik ini didefinisikan sebagai bahan yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat atau hereditas yang dimiliki oleh setiap spesies atau organisme tumbuhan, binatang, jasad murni atau jasad lain yang mempunyai nilai nyata atau potensial bagi kemanusiaan. Nah, studi dan pemanfaatan sumber daya genetik perairan relatif ini kegiatan manusia yang cukup baru jika dibandingkan dengan studi dan pemanfaatan sumber daya genetik di lingkungan darat. Nah, kita ketahui bahwa sumber daya genetik perairan laut itu mencakup sekuen asam nukleat. Asam nukleat ini adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh organisme laut dan bahan mentah yang diekstraksi dari biomasa laut. Nah, sumber daya genetik perairan, khususnya laut, ini sangat penting untuk ekonomi dan keberlanjutan melalui bioteknologi untuk banyak sektor. Ya, misalnya adalah industri farmasi untuk menghasilkan obat-obatan baru, kosmetik, ya, industri nutraceutical, nanti kita bahas tentang industri nutraceutical ini, aquaculture, ini nutrisi baru bernilai tinggi, itu bagaimana menghasilkan makanan sehat dari aquaculture dengan bioteknologi. Kemudian juga di bidang bioremediasi, ini khususnya dalam mengatasi permasalahan pencemaran oleh limbah, ya. Biomedis, dan banyak lagi yang penting secara ekonomi dan budaya. Nah, kita akan membahas tentang peranan sumber daya genetik untuk formasi kelautan. Secara teori, keanekaragaman hayati laut itu memiliki potensi bioteknologi yang sangat besar. Namun hingga saat ini, meskipun antusiasme sangat tinggi terhadap bidang bioteknologi kelautan ini, namun contoh keberhasilan pengembangan produk komersial itu masih sangat sedikit. Dalam perjalanannya, pada awal tahun 1950-an, ini adalah tonggak
pertama, senyawa bioaktif laut ya, yang dinamakan spong uridin dan spong otimidin. Ini pertama kali diisolasi dari sejenis spong, yaitu spesies Cryptotheca acripta. Kemudian pada tahun 1970-an, ini adalah awal penelitian ilmiah dalam kimia dan farmakologi produk alami atau produk laut. Ini terutama penelitian ini adalah diarahkan dalam pengembangan obat. Namun ini pada tahun 2004 ini baru pertama kali ya obat dari laut dengan nama Prial, dengan nama merek Prial. Ini adalah obat untuk pengobatan nyeri kronis cedera tulang belakang yang dikembangkan dari neurotoksin yang diproduksi oleh siput kerucut laut tropis. Nama ilmiahnya adalah Conus magnus. Nah, kemudian pada tahun 2007, jadi selang 3 tahun ini obat kedua ditemukan, yaitu senyawa antitumor trabetidin, dikenal sebagai mereknya ini adalah Yondelis, dari koloni tourniquet, ya, spesies Actinidea turbinata. Nah, obat ini untuk pengobatan sarkoma jaringan lunak yang ditemukan di Uni Eropa. Berikutnya adalah peranan SDG sebagai genetik di bidang nutraceutical laut. Nah, terkait dengan industri biofarma, perhatian juga semakin berfokus pada apa yang disebut nutraceutical laut. Nah, senyawa atau zat nutraceutical ini ditemukan bermanfaat bagi kesehatan manusia dan dikirim melalui makanan atau produk makanan. Nah, upaya komersil juga sedang dilakukan untuk secara sintesis menghasilkan beberapa zat. Senyawa-senyawa ini yang menarik terdiri dari berbagai macam, termasuk polisakarida, polifenol, peptida bioaktif, asam lemak tak jenuh ganda, dan karotenoid, kemudian anti kanker, anti inflamasi, antioksidan, antimikroba. Nah, banyak produk berasal dari ganggang laut, termasuk misalnya fucoidan, polisakarida tersulfonasi yang ditemukan dalam ganggang coklat dan terbukti bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh dan kesehatan pencernaan dengan menetralkan radikal bebas. Kemudian contoh lain adalah vitamin C dan karotenoid. Ini adalah antioksidan yang diperoleh dari chlorella, chlorella sp, spirulina, ini cyanobacteria dari genus Anthropospira. Ini digunakan sebagai pewarna makanan biru alami dan mengandung berbagai macam nutrisi seperti vitamin B, mineral, protein, antioksidan, seperti beta karoten dan vitamin E. Nah, berbeda dengan pengembangan obat baru yang lebih
terbatas dari organisme laut, ya. Industri nutraceutical, ini khususnya di Eropa dan Asia, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Yang paling terkenal adalah produk omega 3 yang berasal dari laut, ya. Dan alga sendiri itu menyumbang sekitar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam penjualan pada tahun 2009 untuk penjualan omega 3 ini. Jadi sangat populer, ya. Dan industri nutraceutical global ini secara keseluruhan diperkirakan akan tumbuh menjadi bisnis yang semakin penting di masa yang akan datang. Berikutnya adalah peranan SDGs, sumber daya genetik ini dalam industri antipolan dan perekat yang berasal dari organisme laut. Nah, industri antipolan atau perekat kelautan ini memiliki sejarah panjang. Ini berkaitan dengan upaya menghilangkan biopooling, jadi organisme-organisme yang menempel pada lambung kapal. Ini industri ini di seluruh dunia diperkirakan mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun, jadi cukup besar. Banyak antipolan, ya, biosidal sekarang sudah dilarang. Karena apa? Karena bersifat toksik atau beracun langsung terhadap organisme laut. Misalnya adalah produk antipolan yang berbasis timah, ya, yang dulunya digunakan secara luas, sekarang dilarang karena dampaknya untuk timah tributil misalnya, sekarang terkenal mempengaruhi jenis kelamin pada moluska laut dan organisme lain. Jadi bisa mempengaruhi jenis kelamin moluska laut. Antipolan yang diturunkan secara alami termasuk enzim, ya, antimikroba dan biomimerik. Nah, alga laut, ya, termasuk kemudian mangrove, star spong, ini adalah sumber penting senyawa antipooling baru. Jadi senyawa antipooling ini adalah senyawa untuk mencegah penempelan misalnya tritip, ya, di lambung kapal, gitu, atau pada bangunan-bangunan laut lainnya seperti dermaga. Gitu. Banyak juga spesies alga menghasilkan senyawa yang menghambat pertumbuhan bakteri laut. Misalnya metabolit, ya, metabolit alga merah ini telah terbukti mempengaruhi komposisi dan kepadatan koloni bakteri, dan senyawa dari tumbuhan mangrove ini dapat mengurangi penempelan larva tritip, ya, pada dermaga mungkin atau pada lambung kapal. Nah, meskipun industri antipolan berupaya mencegah penempelan biota laut pada kapal atau dermaga yang tidak diinginkan, ya, industri bioadesit ini masih berfokus pada penciptaan menghasilkan lem laut, bahan yang memungkinkan, ya, adesi stabil, perekatan stabil dan kuat di bawah air. Ini terutama untuk kegiatan-kegiatan di bawah air. Nah, kemudian yang kedua, materi kedua, kita akan membahas pendekatan konservasi sumber daya genetik.
Nah, sumber daya genetik merupakan unsur yang melekat pada biota atau spesies sehingga perlindungan terhadap ekosistem, spesies dan biota menjadi prasyarat utama ya upaya konservasi genetik ini. Jadi diskursus mengenai pelestarian sumber daya genetik laut hingga saat ini masih terus berkembang dalam konstelasi isu lingkungan hidup dan sumber daya alam. Jadi sumber daya genetik dalam konteks keanekaragaman hayati perairan ya, adalah setiap unsur makhluk hidup baik fauna maupun vegetasi yang hidup di perairan laut dan perairan tawar yang membawa sifat atau hereditas. Nah, karena SDG ini merupakan unsur yang melekat pada biota, sehingga pelindungan ini harus dilakukan terhadap ekosistem, spesies dan biota. Agar tidak ada potensi yang hilang, artinya agar tidak ada potensi sumber daya genetik yang hilang atau mengalami erosi, tingkat keragaman sumber daya genetik sebagai bagian dari keanekaragaman hayati perlu dijaga stabilitasnya. Nah, stabilitas keragaman sumber daya genetik diperlukan ya, tidak hanya untuk menjaga kemampuan bertahan hidup dan adaptasi makhluk hidup itu sendiri, tetapi juga menjawab tantangan terhadap permasalahan ketahanan pangan, ya, kesehatan, berbagai industri bioteknologi yang penting, dan juga ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim. Besarnya potensi tersebut ya, mendorong animo pemanfaatan sumber daya genetik terus meningkat seiring perkembangan teknologi dan bertambahnya kebutuhan manusia. Nah, di sini sumber daya genetik diyakini sebagai sumber daya yang mampu menopang kebutuhan masa depan serta menjadi prasyarat konservasi dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Nah, dewasa ini lautan mengalami perubahan yang signifikan disebabkan oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim. Ya. Oleh karena itu, perlindungan sumber daya genetik, khususnya sumber daya genetik laut, sebagai penentu kemampuan bertahan hidup dan adaptasi sumber daya genetik di dalamnya. Ya, oleh karena itu menjadi sangat krusial ya untuk perlindungan ini. Adapun aktivitas yang pertama kali menstimulasi penelitian SDG laut ini adalah penemuan hidrotermal pen ya dan mikroba unik yang hidup di dalamnya. Nah, penemuan ini menghasilkan kesimpulan bahwa organisme yang ada di kedalaman laut merupakan materi yang sangat potensial untuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. Nah, jelas bahwa memang pelestarian sumber daya genetik laut memegang peranan penting bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati laut. Pelestarian yang dimaksud di sini adalah merujuk pada istilahnya itu modern conservation thinking yang diperkenalkan oleh Konvensi Keanekaragaman Biologi PBB ya, Biodiversity Convention ya dari PBB. Nah, pelestarian sumber daya genetik laut mencirikan dilakukannya
konservasi modern terhadap keanekaragaman hayati laut itu sendiri. Ya, jadi istilah modern conservation thinking. Jadi menerapkan konservasi modern terhadap keanekaragaman hayati laut. Nah, istilah yang lebih merefleksikan maksud dari conservation dalam Konvensi Keanekaragaman Biologi PBB itu adalah istilahnya pelestarian. Nah, di dalam Konvensi Keanekaragaman Biologi PBB itu dijelaskan bahwa perlindungan sumber daya genetik dilakukan melalui konservasi in situ dan konservasi ex situ. Nah, kita akan membahas konservasi in situ. Konservasi in situ ini adalah konservasi di dalam ekosistem. Jadi konservasi sumber daya genetik di dalam ekosistem dan habitat alami, serta pengelolaan dan pemulihan viabilitas populasi spesies di lingkungan alaminya, serta untuk spesies budidaya di lingkungan di mana mereka telah dibudidayakan. Jadi untuk konservasi in situ ini juga diterapkan untuk spesies yang dibudidayakan. Jadi konservasinya adalah di mana mereka dibudidayakan. Nah, penjelasan ilmiah dari kebutuhan konservasi in situ ini adalah bahwa perlindungan atau preservasi keanekaragaman sumber daya genetik hanya bisa dilakukan selaras dengan perlindungan atau preservasi ekosistem dan spesies. Jadi sebaliknya, perlindungan dan preservasi keanekaragaman sumber daya genetik ditujukan utamanya untuk pemulihan ekosistem dan spesies. Nah, selanjutnya adalah konservasi ex situ. Konservasi ex situ ini adalah konservasi komponen sumber daya genetik yang dilakukan di luar habitat alaminya. Contohnya adalah konservasi yang dilakukan di akuaria atau bank gen. Jadi konservasi sumber daya genetik secara ex situ dapat dilakukan melalui konservasi terhadap spesies dan ekosistemnya atau konservasi terhadap material genetik dengan menggunakan teknologi tertentu. Nah, konservasi terhadap spesies dan ekosistem yang dimaksud ini merujuk pada konservasi di luar habitat alami spesies tersebut di suatu kawasan atau area tertentu dengan mengintegrasikan kegiatan konservasi sumber daya genetik. Contohnya misalnya adalah taman bahari. Jadi adapun konservasi material genetik menggunakan teknologi tertentu biasanya dilakukan dengan koleksi genetik melalui media laboratorium penyimpanan khusus. Ini contohnya adalah konservasi melalui media penyimpanan in vitro, media penyimpanan DNA, dan bank gen. Nah, pentingnya konservasi ex situ terutama untuk pemulihan keragaman genetik pada in situ dan preservasi material genetik yang mempunyai manfaat bagi ketahanan ekologi maupun kebutuhan hajat hidup manusia. Nah, di dalam Konvensi Keanekaragaman Biologi PBB telah mengatur bahwa negara harus melakukan tindakan pemulihan
dan rehabilitasi spesies terancam punah dan melakukan pengaturan serta pengelolaan koleksi sumber daya hayati dari habitat alami untuk konservasi ex situ. Nah, berdasarkan PP ya, peraturan Permendag tentang sumber daya ikan, konservasi sumber daya ikan, PP nomor 70 ya, tahun 2007 ya. Kalau tidak salah nanti perlu dilihat lagi. PP 60 ya, PP 60 tahun 2007. Pengaturan tentang konservasi genetik ex situ terlihat dari perintah untuk melakukan pelestarian gamet. Ya, jadi untuk istilahnya adalah pelestarian gamet. Pelestarian gamet ini diartikan sebagai pelestarian sumber daya genetik dengan cara menyimpan sel pembiakan berupa sel jantan sperma atau sel betina ovum yang dapat dilakukan dalam kondisi beku atau istilahnya adalah dalam bank sperma. Nah, bicara mengenai konservasi secara in situ, ini membutuhkan sistem pengelolaan yang integratif dan mensyaratkan perlindungan hingga skala ekosistem. Nah, sementara konservasi ex situ ini membutuhkan dukungan teknologi dan sistem basis data yang sangat andal. Jadi kegiatan konservasi ex situ dilakukan dengan pengelolaan untuk memastikan agar pemanfaatan dilakukan secara berkelanjutan dan mampu berkontribusi melindungi proses ekologi termasuk esensi keragaman genetiknya dan demi keberlangsungan sumber daya alam. Nah, pelindungan terhadap sumber daya genetik laut ini merupakan pengejawantahan prinsip intergenerasi yang konkret. Jadi tujuan pelindungan sumber daya genetik laut oleh karenanya adalah untuk memastikan generasi mendatang bisa memanfaatkannya dalam keadaan sebaik mungkin dan seasli mungkin yang tersedia seperti yang tersedia di masa kini. Ya, dengan berkembangnya teknologi yang mampu mendeteksi tingkat keragaman genetik dan informasi sifat ya, serta manfaat yang terkandung di dalamnya, ada kemampuan untuk melakukan konservasi di luar habitat ini ya, atau disebut dengan ex situ. Nah, konservasi ex situ dilakukan untuk tujuan pemulihan kondisi spesies di habitat alamnya ya, untuk pemanfaatan secara optimal ya, tanpa harus terus-menerus melakukan penelitian ke situs atau lokasi ya, yang dengan merusak ya, keanekaragaman hayati di alam. Ya. Oleh karenanya, pelindungan sumber daya genetik laut harus melalui konservasi ex situ ya, sama pentingnya dengan konservasi in situ. Namun demikian, konservasi ex situ harus tetap dipandang sebagai upaya komplementer dari konservasi in situ. Jadi yang diutamakan tetap konservasi in situ. Sehingga konservasi in situ wajib adanya. Ya, tidak bisa digantikan dengan konservasi ex situ. Nah, penegasan ini penting karena berkembang pandangan bahwa konservasi yang harus lebih diutamakan adalah konservasi ex situ.
Nah, pandangan seperti ini harus dihindari karena bisa menegosiasikan esensi dari konservasi itu sendiri, yaitu untuk preservasi kondisi bagi generasi mendatang. Jadi demikianlah materi kuliah pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan ke sesi diskusi untuk pendalaman materi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.